Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Wahri Nurul Jana, mahasiswa alih kredit S1 Kebidanan. Hari ini saya akan mengimplementasikan menjadi orang tua, persiapan menjadi orang tua pada pasien. Peralatan yang dibutuhkan adalah alat tulis, kemudian lembar iklan untuk pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Pak. Monggo Bapak, Ibu, silakan duduk. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Puspita yang berjaga di Poliklinik pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Begini, Bu. Saya dan suami saya ini kan baru menikah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, nggih. Rencananya kita tuh mau konsultasi untuk persiapan menjadi orang tua itu yang harus bagaimana gitu. Persiapan menjadi orang. Nah, saya bertanya dulu ya Bu ya, untuk namanya Bu siapa ya Bu? Ibu M. Ibu M. Bapaknya Pak siapa? S. Ya, umurnya 21 tahun. Nggih, bapaknya 22. untuk agamanya Islam, Bu. untuk suami juga Islam nggih. Nggih. Suku bangsa, Jawa. apakah Ibu pernah periksa golongan darah? Sudah Pernah. tahu? Pernah. Nggih. Golongannya apa Bu? B. Bapaknya? O. Oke. Untuk pendidikannya, maaf, SMA, Bu. SMA. Bapak? Sama. Oke. Apakah Ibu bekerja? Kita berdua karyawan pabrik. Oh, berdua sama-sama bekerja di karyawan swasta nggih. Nggih. Untuk status perkawinan sudah nikah 2 bulan yang lalu. Ya. Apakah ada nomor HP itu yang bisa dihubungi? Iya, Bu. 08 sekian. Oke. Ya, makasih Ibu untuk nomor HP-nya. Kemudian, bagaimana ini? Sudah 2 bulan, Ibu ingin mempersiapkan menjadi orang tua. Iya. Untuk menjadi orang tua, apakah pernah Ibu dan Bapak sudah pernah mendengarkan atau gimana tuh jadi orang tua itu dan bagaimana? Sudah pernah mendengar sedikit-sedikit itu? Iya, kemarin waktu di KUA itu kan ada kayak bimbingan gitu, Bu. Itu ya, Iya. kok persiapan menjadi orang tua itu. Iya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa ke tempat sini gitu. Oh iya, Ibu di sini saya akan menjelaskan sedikit mungkin yang Ibu bisa pahami, jadi tidak perlu kita panjang lebar tapi sedikit yang bisa Ibu pahami. Yang pertama adalah persiapan menjadi orang tua. Di sini tujuannya adalah agar Ibu dan Bapak bisa merawat anak yang dengan baik, dengan benar, kemudian bisa menyenangkan. Jadi anaknya itu dalam posisi senang gitu, diasuh oleh Bapak dan Ibunya. Ini ya Bu, ini boleh saya berikan untuk gambaran nanti belajar untuk di rumah. Bapak dan Ibu di sini juga ada leaflet ya, nanti bisa dibaca di rumah. Jadi di sini untuk saling menginteraksinya, Bapak Ibu itu bisa menjaga anaknya bersama-sama, memberikan makan bersama-sama, menjaga dari bahaya luar itu juga bersama-sama. Kemudian apa yang paling baik itu adalah beraktivitas bersama-sama, oke Ibu. Ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau Ibu Bapak dulu tuh kok ada kasih sayang dari orang tua, dari Bapak Ibunya itu kok ternyata juga berdua bersama-sama mengasuh, otomatis Ibu nanti nalur ke Ibunya juga keluar seperti itu nggih. Oh aku dulu seperti ini, dari bapakku seperti ini, dari bapakku seperti ini, otomatis nanti nalur ke Ibunya juga sudah bisa keluar secara otomatis itu nggih Ibu ya. Kemudian untuk persiapan menjadi orang tua, di sini Ibu ingin merencanakan kehamilan. Apakah Ibu sudah melakukan tes kesehatan atau pernah berkunjung ke bidan atau puskesmas? Belum pernah Untuk kali ini. belum pernah ya. Mohon maaf. Untuk persiapan menjadi orang tua itu ada banyak faktor nih. Yang pertama, persiapan psikologis, apalagi Bu, persiapan finansial, kemudian persiapan laktasi, selanjutnya ada lagi persiapan kehamilan, kemudian perencanaan keluarga atau materi tadi ini finansial. Yang terakhir adalah persiapan saudara kandung jika ada ibu hamil yang kedua. Kebetulan Ibu hari ini, saat ini mau merencanakan kehamilan yang pertama ya Ibu ya. Jadi untuk saudara kandung kita aplikasikan dulu gitu. Yang pertama adalah persiapan perencanaan keluarga. Berikutnya apa saja Ibu? Merencanakan kita mau tinggal gimana, kemudian mempunyai anak berapa, kemudian untuk finansialnya nanti sudah diperencanakan apa belum, itu namanya perencanaan keluarga.
Kemudian persiapan kehamilan, apakah ibu pernah memeriksakan golongan darah, untuk memeriksakan tensi, tinggi badan, gula darah, dan laborat lengkap itu ya ibu ya. Itu termasuk persiapan kehamilan. Kemudian apakah pernah melaksanakan program kehamilan, semisal menjaga nutrisi, misalnya untuk asupan gizi persiapan kehamilan dari 5 gizi seimbang deh, ada sayur, nasi, lauk, buah, dan tidak harus susu, tapi harus di antara 5 faktor ini adalah seimbang. Kemudian untuk persiapan kehamilan ada yang ditanyakan? Ada. Persiapan psikologis. Untuk persiapan psikologis, apakah ibu sudah paham maksudnya psikologis yang bagaimana? Itu persiapan mental gitu ya? Persiapan mental, iya benar ibu, persiapan mental. Jadi bagi calon ayah dan ibu itu, melahirkan itu adalah proses yang sangat luar biasa yang akan dialami oleh ayah dan ibu. Jadi apakah psikologisnya, perasaan dan mentalnya ibu dan bapak itu sudah siap, itu adalah persiapan psikologis. Karena nanti kakek tiba-tiba, oh saya bangun tidur kok ada anak saya, oh saya kok harus bangun tidur malam, saya belum persiapan susu dan lain sebagainya, itu juga perlu persiapan biar tidak kaget. Untuk persiapan psikologis sudah ibu. Kemudian untuk persiapan finansial, dari semenjak ibu menikah, kemudian dari adik bayi dalam kandungan, dalam proses persiapan kehamilan, ibu dan bapak sudah harus mempersiapkan uang finansial. Misalnya ada tabungan bersalin, apakah mendaftarkan BPJS atau KIS ya, yang dari ibu menikah, kemudian dalam adik bayi dalam kandungan itu sudah sedini mungkin ya ibu ada menabung tabungan bersalin, apakah ibu mendaftarkan yang saat ini adalah kartu dari pemerintah atau KIS ya, BPJS itu bisa didaftarkan. Kemudian untuk persiapan laktasi, ibu harus makan nutrisi yang baik, kemudian persiapan payudara dirawat juga untuk persiapan menyusuinya, okay? Kemudian untuk persiapan saudara kandung, kebetulan hari ini di sini ibu kan hamil yang pertama, okay? Jadi untuk kehamilan selanjutnya mungkin ibu bisa konsultasikan untuk yang berikutnya. Nah di sini juga perencanaan ibu usia pernikahan itu yang bagus adalah usia 20 sampai 30 tahun dan harus diakhiri untuk kehamilan adalah maksimal 35 tahun, ya. Dan di sini itu sudah tepat umur 21 tahun dan bapaknya 22 tahun, ya Pak Nge. Dan ini sudah sangat ideal untuk merencanakan kehamilan. Jadi di usia segini, di usia antara 20 sampai 35 tahun itu bisa membina hubungan dengan keluarga, dengan kelompok sosial, kemudian dengan membina hubungan antar pasien, antar pasangan. Juga harus ibu mengatur jarak kelahiran. Jadi jarak kelahiran yang ideal itu 2 tahun sampai 3 tahun ya ibu, sama ibu besok ingin hamil lagi, itu harus diatur jaraknya. Jadi itu termasuk perencanaan kehamilan ya ibu. Mungkin di sini ada yang ditanyakan? Tidak bu. Karena apa ibu kok harus diatur jaraknya? Biar nggak repot. Iya, pertama nggak repot, adiknya bisa mendapatkan kasih sayang, bisa diasuh dengan baik, kemudian bisa diberikan pendidikan yang baik juga. Jadi asih asuh ya ibu. Kemudian persiapan fisik ya, persiapan kehamilan itu yang pertama ibu harus yang tadi sudah saya jelaskan, pemeriksaan laborat, kemudian tekanan darah, kemudian untuk pemeriksaan darah rutin atau imunisasi ya, imunisasi selama kehamilan nanti juga harus diperhatikan ya ibu. Kemudian persiapan gizinya, ada tablet tambah darah yang harus diminum agar tidak terjadi anemi. Kemudian juga asam folat. Jadi asam folat di sini adalah untuk vitamin di otaknya, ya. Ada pertumbuhan di otak bayi itu mendapatkan vitamin dari asam folat. Jadi ibu bisa mengunjungi di tenaga kesehatan terdekat ya untuk mencegah terjadinya KEK atau KEK. Dan biasakan ibu minum air putih 8 gelas sehari, hindari minum teh setiap sehabis makan atau kopi itu juga. Kemudian konsumsi untuk garam, minyak atau goreng-gorengan itu harus dibatasi ya ibu ya, biar tidak terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh. Kemudian status imunisasi untuk calon pengantin, hamil dan juga sebelumnya juga harus diperhatikan ya ibu. Kebetulan ibu sudah berapa kali imunisasi nggih? Kemarin sebelum akan nikah itu sudah. Oh sudah, berarti kurang lebih sudah 4
4 kali ini ya. Tapi tinggal katanya setahun lagi gitu. Oh, setahun lagi iya. Besok dijalankan ya Bu sesuai jadwalnya nih. Ya. Kesehatan reproduksi organ, ibu harus sepandai-pandai memelihara kesehatan reproduksi organ. Kalau cebok yang benar dari arah depan ke belakang, sering ganti celana dalam atau dengan ganti celana dalam yang menyerap bahan keringat. Kemudian untuk kesehatan mental ibu, untuk mempersiapkan kehamilannya yaitu harus bahagia. Wajib nih ibu bahagia, dikurangi stresnya, yaitu dengan support dari suami. Kemudian apa ada yang dipertanyakan Bu ini? Ini Bu, kita itu kan kerja di pabrik. Itu kalau siang kan dapat makan siang itu, lah itu minumnya apa itu Bu, bagaimana? Oh ya, untuk menjaga kehamilan atau mempersiapkan kehamilan lebih baik dihindari dulu ya Ibu. Nggak usah diminum aja, bawa dari rumah air putih. Oh iya. Kemudian untuk persiapan psikologisnya yang sudah saya jelaskan tadi, ibu harus benar-benar mempersiapkan mental ya, mentalnya dari tidak punya anak, dari belum hamil, sekarang kok saya hamil, nanti itu hal yang sangat luar biasa bagi calon ayah dan calon ibu. Kenapa tiba-tiba saya hamil? Sekarang ada anak, harus bangun tidur malam hari, harus sering bangun, ganti popok, kemudian memberikan ASI, dan ibu harus disupport sebagai ya ASINya lancar, ya Bapak. Kemudian untuk persiapan finansial, diskusikan termasuk dana untuk kebutuhan yang tidak terduga. Jadi sebelum ibu mempersiapkan kehamilan harus ada tabungan selain tabungan bersalin. Misal ibu menyisihkan 25.000 setiap bulan atau setiap minggu untuk dana yang tidak terduga. Semisal nanti ternyata ada keperluan mendadak, ada yang sakit di antara anggota keluarga, tapi mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya Pak. Kemudian untuk ASI, persiapan laktasi. Siapkan ASI terbaik untuk calon bayi. Jadi bapak dan ibu harus mempunyai motivasi yang kuat agar besok bisa menyusui anaknya, adik bayinya secara eksklusif. Ibu tidak diberikan susu formula. Bapaknya harus support ibunya, harus support dengan cara apa? Ditemani, diberikan nutrisi yang baik, bergantian untuk menjaga adik bayinya agar ibu tidak terlalu capek dan stres. Itu nggih. Dan jangan lupa menyusui sampai adik bayinya berumur berapa Ibu? 2 tahun. Pintar ya Bu ya. Kemudian ini kalau ada adik bayi, kebetulan ibu saat ini adalah mempersiapkan kehamilan yang pertama. Ini yang saya jelaskan untuk apabila ibu nanti ada adiknya. Jadi di sini belum saya perlu jelaskan ya Ibu, karena ada kecemburuan, ada adiknya ngambek, itu nanti untuk tahap berikutnya ibu bisa berkonsultasi lagi ke kami ya, gitu. Mungkin ibu bisa memahami yang sudah saya jelaskan. Iya, ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Boleh saya untuk tadi yang saya sampaikan bisa diulangi lagi, mungkin barangkali saya yang tidak menyampaikan kurang tepat. Tadi itu untuk persiapan menjadi orang tua itu ada perencanaan keluarga, kemudian ada persiapan sebelum kehamilan, harus menyiapkan kesehatannya dulu ya. Kemudian ada persiapan mental atau psikologi, ada persiapan finansial, dan yang terakhir persiapan laktasi. Iya, pintar. Berarti mudah-mudahan nanti untuk persiapan kehamilannya berjalan dengan lancar nggih Bu, Bapak. Nanti keduanya saling dukung dan support nggih. Terima kasih Ibu sudah datang ke klinik kami. Semoga bermanfaat informasi dari kami. Kalau gitu kita pamit ya Bu. Terima kasih. Ya Pak.